Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang getaran. Sebelum itu, tapi jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya, untuk mendukung channel ini. Oke, getaran itu artinya adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Nah, ini kita gambar, misalkan saya punya bandul. Nah, bandul ini posisinya dalam keadaan setimbang ya. Jadi dia tidak kita beri apa-apa. Nah, lalu kita beri simpangan. Nah, kita copy dulu ini. Oke, nah jadi misalkan dari posisi setimbang tadi saya tarik ke samping dari posisi O menuju ke posisi A. Nah, dari O ke A itu adalah jarak simpangan terjauhnya ya, atau yang nanti kita kenal dengan namanya amplitudo. Atau kasih simbol huruf A ya. Nah, dari O ke A dan A ke O itu jaraknya sama ya. Lalu nanti setelah kita lepaskan dari titik A, dia akan bergerak kan dari A lalu ke O lalu menuju ke titik ini titik B, kita kasih nama. Lalu dia bergerak kembali, balik lagi menuju titik O lalu kembali ke titik A. Jadi A ke O sampai ke A lagi, O B O A itu adalah satu getaran. Kita namakan satu getaran karena dia geraknya bolak-balik ya. Jadi nah, ini ada 4 gerakan, jadi ada 4 langkah. Nah, kalau misalkan dia dari A ke O ke B terus ke O lagi, itu dia punya 3 langkah. Nah, karena dia satu getaran itu 4 langkah, jadi kalau dari A ke O, B, O itu kita katakan 3/4 getaran atau 0,75 getaran. Sedangkan A, O, B itu 2 langkah, 2/4 getaran itu artinya 0,5 atau setengah getaran ya. Kalau misalkan dari A ke O saja itu berarti hanya ada 1 langkah 1/4 getaran atau 0,25 getaran. Jadi satu getaran penuhnya itu adalah 4 langkah ya. Nah, jadi ini kita lihat dari banyak getarannya. Ini untuk menghitung banyaknya getaran ya. Oke, nah kalau misalnya dari B ke O ke A ke O ke B ke O ke A O lagi kita hitung berarti tinggal. Nah, dari B ke O ke A, nah, kembali lagi. Nah, itu berarti dia satu getaran ya. Kemudian kita hitung lagi B ke O, ini ada 3 langkah, berarti dia ada 3/4 getaran. Nah, itu berarti dia 1 tambah 3/4, 1 tambah 0,75. Jadi 1,75 getaran ya. Kalau dia bergetar dari B seperti yang ada di soal ini. Nah, jadi itu kalau dia punya 3 langkah di gambarnya. Oke, nah sekarang bagaimana kalau dia punya 5 step? Oke, 5 gerakan bandul ya. Jadi kalau misalkan dia punya 5, jadi ini sebenarnya hanya perspektifnya saja ya. Kalau kita punya 5 step seperti ini, A, B, C, D, E, berarti satu getarannya itu, misalkan kita start dari E, berarti dari E ke D, biar nggak bingung, E ke D, lalu ke C, lalu ke B, lalu ke A, kembali lagi, kan katanya kembali lagi, lalu ke B, lalu ke C, lalu ke C, lalu ke D, kembali lagi ke E. Ini kita sebut sebagai satu getaran. Ada berapa langkahnya? Ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti untuk satu getaran dengan 5 bayangan, 5 step bandul, maka dia butuh 8 langkah. Nah, gimana kalau misalkan E ke D, ke C, ke B, ke A, lalu ke B tetap di D. Nah, untuk sampai di D berarti dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 langkah. Berarti dia melakukan 7/8
getaran. Nah, ini berarti banyaknya getaran. Nah, ini yang kita lakukan untuk menghitung banyaknya getaran. Lalu gimana kalau misalnya E ke D, C, B, A? Oke, kalau A ya berarti kita hitung aja stepnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 dari total 8 getaran. 4/8 itu sama kayak 1/2 atau sama dengan 0,5 getaran. Oke, sampai sini dulu ya. Kita mengenal yang namanya getaran dan menghitung banyaknya getaran dari langkah sebuah bandul bergerak. Nah, untuk latihan, kalian bisa coba jika saya startnya dari A ke B, ke C, ke D, ke E, C, A, B, C, D, E, D dulu, lalu ke C, ke B, lalu ke A, ke B, ke C, ke D. Berapa banyak getarannya? Oke, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum.